Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nugraha dari kelas 2 Evenjas 2019 dan NPM 19219183. Oke, kali ini saya akan memaparkan yaitu keterampilan gerak. Nah, ini juga diajukan untuk tugas mata kuliah teori belajar mengajar motorik ya. Nah, yang pertama-tama kalian tahu itu keterampilan gerak. Nah, jadi keterampilan gerak itu merupakan kemampuan seorang yang melakukan gerak dengan koordinasi yang bagian keseluruhan tubuh berfungsi dengan baik, dan juga tingkat koordinasi yang gerakan yang relatif tinggi ya. Nah, di sini juga keterampilan gerak juga dari tubuh kita akan menghasilkan pola gerak. Nah, jadi pola gerak merupakan gabungan dari gerakan-gerakan yang ditampilkan dalam respon gerak yang membentuk pola gerak yang tertentu dan juga menjadi kebiasaan dalam berbagai aktivitas. Nah, misalkan kita itu sedang berjalan menggunakan kaki ya, dan juga bisa digabungkan menggunakan tangan dan juga tubuh. Nah, lalu kita juga cara melempar bola yaitu dengan menggunakan tangan ya. Lalu ada bermain piano, itu juga menggunakan tangan. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, ada menurut Wismana dan juga Siswandoyo tahun 2013 yaitu fleksibilitas yang mengandung arti yaitu luas gerak suatu persendian atau berapa persendian. Dan juga ada dua macam fleksibilitas, yaitu ada statis dan juga dinamis. Nah, yang statis itu ditentukan dari oleh ukuran luas atau range of motion ya, atau beberapa persendian. Nah, contohnya yaitu mengukur luas gerak persendian tulang belakang dengan cara shift and reach test. Nah, sedangkan yang dinamis yaitu kemampuan seorang dalam bergerak dengan kecepatan tinggi. Ya, contohnya seperti olahraga senam ya, dan juga lari, dia berkecepatan tinggi ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada klasifikasi keterampilan gerak. Nah, di sini juga klasifikasi keterampilan gerak merupakan yang dapat dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang ya. Nah, yang itu ada 3 ya. Yang pertama berdasarkan kecermatan gerak ya, kita harus cermat dalam gerak ya, untuk setiap kita melakukan gerakan kemana saja. Lalu yang selanjutnya perbedaan titik awal dan titik akhir. Misalkan kita berjalan yang titik awal itu kaki kanan dan di akhir itu kaki kiri. Misalkan kita berjalan ya, yang berjalan tuh yang duluan tuh kaki kanan ya, misalkan. Nah, yang di akhir tuh kita akan berakhir di kaki kiri ya. Nah, yang selanjutnya itu ada stabilitas lingkungan. Nah, ini juga ada uraian ya, yaitu ada 2. Yang pertama itu berdasarkan kecermatan, yang kedua dapat ditentukan oleh otot-otot yang terlibat ya, dan juga gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan jenis-jenis otot yang halus. Nah, berdasarkan kecermatan itu atau jenis-jenis otot yang terlibat dikategorikan menjadi 2, yaitu ada keterampilan gerak gagal atau gross motor skills. Yang kedua ada keterampilan gerak halus atau fine motor skills. Nah, yang pertama keterampilan gerak gagal yaitu gerakan dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar seperti loncat tinggi dan lempar rombing. Nah, yang kedua ada keterampilan gerak halus yaitu pelaksanaannya yang melibatkan otot-otot halus yang sebagai basis utama gerakannya. Nah, contohnya itu menarik pelatuk senapan ya, itu secara halus. Nah, yang selanjutnya
Di sini juga klasifikasi perbedaan titik awal dan akhir dibagi menjadi 3, yaitu ada keterampilan gerak discrete atau discrete motor skill, yang kedua keterampilan gerak serial atau serial motor skill, yang ketiga keterampilan gerak kontinu atau continuous motor skill. Nah, yang keterampilan gerak discrete adalah keterampilan yang dimana dalam pelaksanaannya dapat dibedakan secara jelas di titik awal dan titik akhir. Contohnya, gerakan berguling ke depan 1 kali titik awal. Gerakan adalah pada saat pelaku jongkok dan meletakkan kedua telapak tangan dan tengkuknya ke matras. Sedangkan titik akhirnya adalah saat pelaku sudah dalam keadaan jongkok kebalik. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, kita berjalan. Yang pertama langkah ke kanan dulu dan di akhir pasti di kiri ya. Itu cara berjalan. Nah, untuk yang lainnya pasti di awal dan di akhirnya itu akan berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya ada keterampilan gerak serial. Nah, yang merupakan dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Contohnya berguling beberapa kali ya, yang ke depan, berguling ke depan. Nah, seperti contohnya itu sepak bola ya, kita melakukan tendangan bebas beberapa kali karena tegak terus. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah keterampilan gerak kontinu adalah keterampilannya gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai titik awal dan di akhir gerakannya. Contohnya itu ketika bermain tenis atau bermain olahraga yang lainnya. Nah, di sini juga tidak tahu di mana titik awal dan akhirnya, dan kita juga tidak tahu ya, dan tidak mudah cara mengetahui karena itu juga gerakannya rangkaian gerakannya macam-macam, mungkin seperti itu. Nah, ada yang selanjutnya itu berdasarkan stabilitas lingkungan, dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan tertutup dan keterampilan terbuka. Keterampilan tertutup atau closed skill yaitu keterampilan gerak di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi yang lingkungan yang tidak berubah-ubah dan stimulus si pelakunya juga timbul dari diri sendiri. Contohnya kita melakukan gerakan mengguling pada senam lantai. Dalam gerakan ini pelaku memulainya setelah siap melakukannya dan bergerak berdasarkan apa yang direncanakannya. Nah, contoh yang selanjutnya kita cara menenang itu seperti apa, karena itu sudah direncanakan dari awal. Nah, cara menenang itu seperti ini dan ini itu ya. Nah, yang selanjutnya keterampilan terbuka atau open skill yaitu keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang ditimbulkan dari lingkungannya. Nah, contohnya juga cara memukul bola yang dilambungkan. Nah, dalam gerakan ini si pelaku memukul bola dengan penyesuaian yang dengan kondisi bolanya agar bolanya mengenai pelaku, dipaksa untuk mengamati kecepatan arah, jarak bola dan juga menyesuaikan pukulannya. Nah, yang terakhir ada unsur-unsur kemampuan gerak yang membentuk keterampilan gerak. Nah, yang pertama ada unsur kemampuan fisik. Nah, kita sudah tahu unsur kemampuan fisik kita yaitu ada kecepatan reaksi, lalu kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, lalu ketajaman indera, ya. Mungkin itu seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua ada unsur kemampuan mental. Nah, sini juga cara memahami stimulus, lalu juga ada kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan oleh kita ya. Nah, yang selanjutnya ada kecepatan membuat keputusan, lalu memahami hubungan spasial, lalu menilai objek yang bergerak, menilai irama, dan juga mengingat gerakan lampu, kemampuan memahami mekanika gerakan, dan juga berkonsentrasi. Jadi unsur kemampuan mental itu adalah pikiran ya, pikiran
untuk berpikir melakukan kemampuan imajinasi kita. Misalkan nih kita melihat gerakan si pelaku itu mau memukul bolanya ke arah mana, kita bisa melihat opsi, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, dan juga ada yang ke tengah. Itu juga dalam melakukan memukul softball ya. Nah, lalu selanjutnya ada emosional. Kita juga harus mengendalikan emosi ketika kita sedang bermain atau sedang apa saja gitu. Nah, yang pertama yaitu ada mengendalikan emosi dan perasaan. Ya sudah tahu lah kita harus bisa mengendalikan emosi ketika sedang bermain sepak bola. Kita itu jangan terlalu ingin cepat-cepat menggolkan, karena kita juga harus memikirkan kembali bagaimana cara mencetak gol itu dengan baik dan benar. Jangan kita jangan menggunakan emosi ya, karena menggunakan emosi itu akan buyar segala yang ada di pikiran kita, membuyarkan. Nah, lalu selanjutnya ada tidak ada gangguan emosional. Lalu selanjutnya merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Lalu selanjutnya sikap yang positif terhadap prestasi gerak seperti yang tadi ya. Lalu organisasi unsur-unsur pendukung yang gerak terampil. Pertama, keseimbangan, ketepatan waktu berbuat timing atau muskular ya, dan juga keseimbangan. Mungkin itu aja yang bisa dapat sampaikan. Jadi untuk kesimpulannya, bahwa keterampilan gerak itu bisa membuat gerakan dengan koordinasi bagian atau seluruh tubuh, dan keterampilan gerak dihasilkan dari perkembangan gerak. Dalam respon gerak juga dapat membentuk pola gerak yang menjadi kebiasaan dalam berbagai aktivitas tertentu. Contohnya seperti kaki, tangan, dan juga anggota tubuh yang lainnya. Jadi semua juga bergerak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.